Abu Bakar Asy-Shiddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abi Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah setelah Tahun Gajah, bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Mekah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar Asy-Shiddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Yap, Abu Bakar Asy-Shiddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab, yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Sayangnya, istri Abu Bakar yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar. Sementara istrinya yang lain, yakni Ummu Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar Asy-Shiddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia 63 tahun, dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amish, sesuai dengan wasiatnya. Terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Harith bin Kaladah dan Al-Atab bin Usaid, yang kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Semua sahabat Rasulullah SAW mendapatkan julukan masing-masing, tak terkecuali dengan Abu Bakar, yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq, artinya yang berkata benar, dan Al-Atiq, artinya orang yang dibebaskan atau selamat dari api neraka. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW kemanapun. Dirinya rela berkorban, baik harta maupun jiwanya, untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar Asy-Shiddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Keistimewaan Abu Bakar Asy-Shiddiq: 1. Namanya diabadikan dalam Al-Quran atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Quran Surat At-Taubah ayat 40. 2. Menjadi orang pertama yang masuk surga. Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Hal tersebut telah diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. 3. Menjadi mufti di masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya.
Namun dari ke-14 itu, hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah tidak bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 4. Menjadi orang yang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan, bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah contoh teladan dalam hal keimanan, kesetiaan, keberanian, dan kepemimpinan. Kisah ini mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan penuh dedikasi kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana.